Alhamdulillahilladzi yassara lana ibadata biwasitati fiddin wa ja'ala qabula tilka bittiba'i sayyidil abidin asyhadu an la ilaha illallah wa maliki yaumiddin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar rasulullah hadin. Allahumma shalli ala afdalil musalla alaihi wa musallin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladziina istaqamu ala ittiba'i ghairu mughayyirin wa la mubadilin ma dama hadzal ilmu wajiban talabu alal muslimin wa ba'du. Imam An-Nawawi berkata dalam Al-Majmu', malam makan berdiri itu lebih utama dari membanyakan rakaat-rakaat. Jadi bila panjang, jadi surah yang dibaca setelah Fatihah itu, nah, rakaat setengah jam kan, membaca Quran satu juz misalnya kan, 2 rakaat setengah jam misalnya. Lalu seikongnya pulang 10 rakaat dan setengah jam itu, nah, surahnya apakah juga? Nah, maka taharat nang lawas berdiri jadi daripada membanyakan rakaat. Walaupun sama-sama 30 menit. Beliau juga berkata paling utama nafal adalah Id Akbar. Jadi paling itu Idul Adha atau paling general pahala yang sunat. Lalu yang asgar Idul Fitri, lalu kusub gerhana matahari, lalu kusub gerhana bulan. Lalu istisqa minta hujan, lalu witir kencengnya lah. Lalu 2 rakaat fajar subuh. Lalu rawatib yang lainnya daripada subuh. Nah, nyar. Lalu semua rawatib ini berada pada satu martabat. Jadi semua qabliyah ba'diyah sama levelnya. Lalu tarawih ini kan lah. Jadi kita tuh ba'diyah isya ada digawi, tarawih ini digawi. Nah, berarti kita tinggalkan harat lah. Adakan tarawih kan aku menggawi buat isya. Nah, berarti kita tuh waktu itu masih belum jurang tuh belum bisa lagi kan mengatur waktu lah. Nah, kita kada bisa menanang taharat. Tapi ada apa maksudnya kita tarawih disuruh parai gitu Pak. Artinya kan ba'da isya tuh jangan ditinggalkan gitu kan kalau kita hendak tarawih karena taharat ba'da isya nilainya. Lalu duha, lalu 2 rakaat tawaf. Lalu 2 rakaat tahiyat dan sunatul ihram. Lalu sunat wudhu. Nah, ini paling rendah. Nah, ternyata Bilal nang mengamalkan sebenarnya sunat wudhu apa belum masuk surga sudah ada kadangaran gedebak sandal Bilal nih oleh Nabi SAW. Kan padahal ada masjidin adalah sunat wudhu nang paling sederhana kan dinilai dari nang lain. Bagaimana kalau kita rajin mengerjakan qabliyah ba'diyah? Bagaimana kalau kita rajin sholat witir? Bagaimana kalau kita rajin sholat tahajud? Nah, tentu harap lagi nilainya lah. Yang paling sederhana aja kan nilainya. Sampai Nabi diberi kabar gembira nih sahabatmu nah ahli surga sudah ini. Nah, kemudian di dalam anahnya ada pembahasan macam-macam. Jadi tahajud jadi paling afdal salat setelah salat fardu adalah. Jadi ada bang sini semacam pembahasan panjang lah tentang tarawih. Nah, rakaat fajr itu kan 2 rakaat subuh itu khairun di dunia mau pihak lebih harap daripada dunia dan isinya. Nah, lalu ada satu faidah. Nah, ini pentinglah pembahasan. Ada satu faidah. Adapun sholat yang dikenal orang pada malam gaib. Apa nama malam gaib toh? Lihat di anahnya lah. Ada pulang malam nisfu Sya'ban. Pada angka 7. Oh, salat malam gaib dan nisfu Sya'ban telah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan hari Asyura ada juga orang yang maka itu adalah bid'ah yang jelek. Artinya kalau kita melakukan sholat itu dengan niat tuh bersambat gitu nah. Usalli sunata lailatir ragaibi misalnya. Usalli sunata lailatin nisfi Sya'ban atau usalli yaumi Asyura. Nah, maka itu adalah bid'ah yang jelek. Bila bersambat bela-bela kayak itu, amun kita waktu malam nisfu Sya'ban kita
sembahyang 1 rakaat sunat mutlak aja terserah hai. Atau malam ragaib tadi kita sembahyang sunat mutlak terserah hai. Begitu kita melebeli dengan melebel menyambut Lailatul Ragaib, menyambut dengan Lailatul min Sya'ban atau berarti yaumi Asyura. Nah, kita maulah label kita jangan tak atau salat arba mustamir aja. Sambet arba mustamir nah jangan tak. Jika kita mutlak aja ada apa. Nah, sehingga di sini nang kita nang salat arba mustamir lidab ilbala. Nah, itu berjudul orang lidab ilbala. Nah, benar ulihin kita kitabnya. Iya nah ini, karena ini. Jadi bila kita hendak sembahyang hari arba mustamir, 4 rakaat kan usalli arba'i rakaatin sunatul hitala silahkan. Dapat itu sunat mutlak. Dapat gitu. Memberi judul, memberi label ini nah salah. Sedangkan hadisnya adalah maudhu atau palsu. Nah, jika kita masuk ke ianah lah ya lebih mendalam pembahasannya. Nah, lalu ada musanif sendiri pengarang ianah ini, pengarang Fathul Mu'in ini dan kitab sini Irsyad Ibad. Jadilah pengarang kitab Fathul Mu'in dengan Irsyad Ibad sama aja Syekh Zainuddin Al-Malibari Al-Mabari. Jadi kalau di Fathul Mu'in sini kan ada membahas tentang khutbah bahasa Indonesia. Tek apa kalau rukunnya kan bisa Arab tadi. Anunya nih materi. Nah, materi khutbah tuh pakai bahasa Indonesia sini kan ada membahas bahasa Ajam ada dibahas di Fathul Mu'in. Tapi kalau di Irsyad Ibad Sidin membahas ujar Sidin apabila orang mau khutbah anunya atau apa materi khutbah menggunakan bahasa Ajam ada sah khutbahnya. Nah itu tuh kenapa jadi orang mau khutbah itu ketika hendak menutup khutbah nah duduk diulang pun rukunnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu kan alhamdulillah nang salawat kemudian ittaqullah kemudian Quran mana hanya duduk. Nah waktu duduk itu kada lagi tuh bahasa Indonesia banyak. Jadi penutupnya nih. Jadi setelah panjang lebar pandir materi khutbah pakai bahasa Indonesia, lalu Anda duduk, diulangi pula khutbahnya dengan bahasa Arab. Nah, khutbah tadi namanya kan rukunnya jadi duduk. Nah, lalu naik khutbah kedua, pulang berdiri khutbah kedua. Dari lagi bahasa Indonesia, bahasa Arab lagi sepenuhnya. Nah, maka orang ini ngaranya mura'atul khilaf, menjaga perbedaan. Jadi menurut ulama yang keras, artinya kada boleh khutbah itu dibawakan terbuat bahasa Ajam lepas dehnya artinya mau ulangi khutbah diulanginya tadi di akhir khutbah tadi. Nah itu tahu kisahnya kenapa jadi khutbah itu diulang karena melepasakan khilafiyah yang mengatakan kada boleh diselingi dengan bahasa Ajam tetap. Jadi nyatakan bila khutbah kedua jangan dipakai terjemah. Nah bila ada lah orang lucu aja pan lah. Jadi kan hendak menutup khutbah diulangi loh khutbah dengan bagus katanya kan bagus nih. Sangat biar naik khutbah kedua, pakai bisa Indonesia pulang. Nah, diterjemahkannya pulang. Anu tadi nang teks atau apa kalah yang penting menurutnya nih. Ini sebenarnya membuang-buang waktu ini berarti. Kenapa mau ulangi khutbah mau baca nang betal juga akhirnya. Berarti kan ngerti ini lah khilafiyah tadi. Padahal maksudnya itu kan kita bila sudah khutbah itu kita ulangi dengan bahasa Arab rukun-rukun khutbahnya maka bahwa kedua itu sakit kita pakai terjemah. Jadi Arab aja nyerap ini habis kita. Lalu kita salamat daripada khilafiyah tadi. Nah itu maksudnya. Nah kemudianlah. Nah, jadi dalam syariat itu dan bid'ah yang dicela, yang berdosa orang melakukannya dan seterusnya, yaitu salatul ragaib dari 12 rakaat. Nah, malam awal Jumat pertama bulan Rajab. Ya bel-bel deh usalli sunati lailatul ragaib itu nah, masalahnya. Atau malam salat nisfu Sya'ban. 1 rakaat usalli lailatin nisfu Sya'ban. Usalli sunata lailatin nisfu Sya'ban. Nah, 1 rakaat, 2 rakaat 20 kali salam. Iya juga karena juga atau sholat akhir Jumat Ramadan 17 rakaat. Nah, dengan mengqadha salat 5 waktu yang dia tidak terlaksana. Jadi kan orang tuh ada hutang sembahyang kadang lagi lalu dibayari di Jumat terakhir bulan Ramadan. Nah, menurut di Pak Irsyad Ibad ini adalah bid'ah madmumah. Sementara Allah kemudian salat hari Asyura 4 rakaat. Ya labelnya usalli usalli sunati yaumi Asyura atau usalli ya dah sunati yaumi Asyura tadi. Usalli sunata yaumi Asyura. Benar ke itu 6 rakaat ya juga kan 4 rakaat kan juga atau lebih kah? Atau salat usbu'. Nah, salat usbu'.
Jadi usalli sunata yaumil ahad. Berapa rakaat? Ada. Usalli sunata yaumil isnin. Ada. Ada yang itu yang kitab Ihya lah. Nah, amunnya di balebel besambat hari anu itu ya bid'ah madhumah tadi. Tapi kalau misalkan kita bilang hari Ahad sembahyang, kita mutlak sekian. Itu kan udah apa? Karena kita 99 tak itu disuruh ya Nabi paling bagus anu sembahyang itu paling bagus gawian ya Nabi. Maka silakan kan yang banyak atau sedikit, eta kan. Jadi kada masalah hai. Mun kita kawa banyak asa banyak-banyaknya kita menyembah sunat itu. Mutak tadi. Nah, jadi kan bila kita kada belebel ada apa? Ada berjudul nih, yang tadi kita apa? Tapi kita menjuduli di mana kita ulihi judul itu mana ulihi. Kita kan judul harus sebenarnya sunat duha, dasar ada judulnya usalli sunat duha. Kalau kita wudu kan, misalnya sunat wudu ada judulnya kan. Usalli sunata dzuri qabliyatan ada judulnya. Nah, bila kita berulah-ulah usalli sunata lailatul ragib mana udah judul toh. Itu tuh maksudnya. Tapi kalau kita malam ragaib kita menyunat 12 rakaat mutlak aja ada apa? Lah jangan sampai kita salah paham lah dalam mensikapi ini kan masyarakat ada orang mengamalkan ini. Jadi nang salahnya tuh nang judul usalinya tuh nah itu ditinggal saja jangan disambat itu karena ada anjurannya dalam kitab fikih malahan ditentang oleh Irsyad Ibad nah itu. Imam Al-Ghazali mengatakan, adapun sholat Rajab Sidin, ada hadisnya. Nah, ini menurut Imam Ghazali ya, tidak ada seorang yang puasa awal Kamis bulan Rajab. Kemudian dia sholat malam Jumatnya antara Maghrib dan Isya. Yaitu 12 rakaat. Dia pisahkan dengan dua rakaat sekali salam. Nah, yang baca Fatihah sekali inanzana, 3 kali Qul huwallah 12 kali. Untung ia bersalawat 70 kali kepada Nabi, kemudian membaca nah Allahumma shalli ala Nabi wa ala alihi lalu sujud pulang biasa. Nah, ini nang sujud biasa ini antik lah. Apa sujud apa ini. Jadi kan tasawuf ini ya ulama fikih kadang kan angkat tangan. Kita tahu lagi itu. Mana tawakuf aja membaca dan sujudnya subuhun kudus rabun malaikat waru 70 kali. Lalu angkat kepala, baca pulang 70 kali. Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam fa innaka antal alil azam. Sujud pulang nak keduaan. Baca pulang nak kayak pertama tadi. Kemudian di sujud itu minta hajatnya, maka hajatnya akan dikabulkan. Nah, gini ulama fikih tak kadang angkat tangan. Aku juga fikih ada turiki. Itu Imam Ghazali itu sidit orang alim juga asalnya kan dalam ilmu fikih ini orang besar lalu sidin kata tasawuf. Jadi ada angkat tangan tawakuf aja kan gak ada menyalahkan. Jadi cuma kalau Irsyad Ibad ini sidin gak ada setujunya ketika bajudul tadi. Usalli sunnata lailatir ragaib nang into mana ulhi sidin. Ada yang Ghazali ini kan sini kada memadahkan bajudul itu. Artinya mutlak aja kan. Jadi solusinya jalan tengahnya jangan berjudul. Jadi usalli rata ini aja selesai kan. Jadi hadisnya ini ditentang oleh Imam Zainuddin Al-Malibari tadi. Jangan lagi sana lah. Jadi hadisnya itu diteliti lalu bermasalah. Kemudian dari kabar Imam Hasan Al-Basri, di sini aku 30 ikung guru sahabat Nabi bahwasanya siapa yang melaksanakan sholat ini pada malam ini Allah Ta'ala akan memandang kepadanya 70 pandangan dan Allah kabulkan dengan setiap pandangan itu 70 hajat. Paling inting adalah maghfirah keampunan. Lalu ujar Al-Allamah Al-Qurdi, ini mungkin Pak Guruan itu kenapayan lah, Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Dan ulama berselisih pada masalah ini. Di antara mereka ada mengatakan ada jalur-jalurnya, bila dikumpulkan maka hadis itu dapat dijadikan amalan. Jadi pada amal kawa sudah hadisnya itu jumlahnya lumayan dah sehingga kawa diandalkan. Ada orang mengatakan ini hadisnya jauh maudhu juga palsu juga Imam Nawawi di antaranya. Nah, kemudian pensyarah kitab mengikuti Imam Nawawi. Mungkin di maksudnya di Ibnu Hajar mungkin lah. Mensyarahkan kitab Minhajul Qayyim Muqaddimah Hadramiyah. Nah, kemudian sampai mengarang kitab nih Ibnu Hajar Al-Idhah wal Bayan Bima Ja'a fi Lati Raghib wa Nisfi Sya'ban. Nah, di situ luar biasa nyatu pembahasannya ujar Imam Al-Qurdi tadi. Nah, mengatakan
menceritakan hal demikian. Membahas tentang inilah, tentang mana sembahyang malam gaib dan sembahyang malam nisfu Sya'ban tadi. Nah, jadi mun kita hendak tengah-tengah, kita kada berniat sembahyang nisfu Sya'ban, nyatakan usalli ini aja. Siapa ulih? Nah, tahu 50 rakaat, 20 kali 25 kali salam tak? Kawan 50 kali salam, rakaat oleh. Mutlak aja kada berjudul nang dari nisfu Sya'ban tadi. Nah, kemudian hadisnya maudhu ujar pengarang Fathul Mu'in. Tapi Imam Ghazali kan tadi menampilkan tadi sini. Nah, artinya hadisnya itu dikumpulkan kawa jadi dalil. Qala Syekhuna, nah berkata guru kami itu Ibnu Hajar Al-Haytami. Berkata guru kami, Syekh kami berkata seperti Ibnu Syuhbah lah dan lainnya, yang lebih jelek darinya adalah sesuatu yang dibiasakan pada sebagian negeri berupa salat 5 waktu pada hari Jumat yang akhir dari bulan Ramadan setelah salatnya. Imbasnya Jumat, lalu manggawi 17 rakaat. Niat mengqadha sembahyang seharian. Nah, ini dijelekkan oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar apa? Ya ilah Ibnu Hajar Haytami lah. Guru kami Pak ya. Ibnu Hajar Haytami. Napa sambil mengira bahwa itu dapat mengkifarati semua sholat fardu setahunan penuh. Kan? Jadi sehari dibayari tapi setahunan lunas. Nah, itu jar. Atau seumur hidup, apa lagi? Sehari membayari sembahyang sakuliling, hari Jumat hari Ramadan, lalu dianggapnya seumur hidup tak bayari yang telah ditinggalkan. Dan yang demikian itu haram. Bila pandangan itu haram. Kan yang benar dong, masa hutang sebulan yang dibayari sehari aja. Lunas lah. Nah, itu kan meyakini itu haram Musidin. Ujar apa? Uji Ibnu Hajar yang dikutip oleh Mursidin Zainuddin Al-Malibari. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah alamin wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, lalu di sini kita teruskan dulu lah pembahasan yang ada seadanya. Bid'ah kabihah. Jadi bid'ah yang jelek. Bukan masa bid'ah panjang. Nah, kemudian ini kan sidin berdasarkan dalil ulama fikih adalah, nah kayak apa kita ini menyikapi masalah sembahyang nang mengqadha di akhir Ramadan tadi. Jumat terakhir nih. Jadi kan kita ini kan misalkan karena Jumatnya hari apa? Hari berapa gitu Jumatnya? 29 kah? 29 kalau lah. Nah, 30 kah? Oh, berarti kita nih hari raya antara dua lah. Ya kah? Bisa hari Jumat atau Sabtu lah. Bila kita Jumat hari raya berarti 29 Ramadan. Bila kita Jumat hari Sabtu berarti 30 Ramadan. Nah, jadi sementara ini kan bayang-bayangnya sepertinya kalau di almanak kan kita 29 Ramadan lah. Berarti Jumat hari raya bayang-bayangnya. Tapi menurut nih almanak Menara Kudus, nah Darussalam Martapura 4 Menara Kudus juga, maka Ramadan kemungkinan 30 hari. Maka hari Sabtu. Tapi kembali kepada keputusan Menteri Agama. Nah, mungkin ini kan sementara ini kan di Jawa Tengah apalah. Jadi menurut di Jawa Tengah hilalnya halus. Kata kau lihat untuk hari raya ini kalau hari Jumat. Nah, cuma kan pengalaman tahun tadi itu kan ketika mulai di Papua kan terus Sulawesi, terus Kalimantan, Jawa, nah, Sumatera. Jadi melihatnya, soalnya Aceh apa hubungan melihat. Nah, kemungkinan ini bisa di Sumatera pelan ini melihat untuk hari raya Jumat nih. Mungkin misalkan ada melihat adalah, cuma kan untuk sementara hitungan dari kalender nang Menara Kudus kan paling apik Menara Kudus ini kan masalah menghitung apa puasa around hari raya ini. Nah, ini 30 Ramadan. Jadi Sabtu hari. Jadi itu karena bilainya ada hati-hati pasti dua kali itulah. Jadi Jumat nang hidup berapa tak? 23 kah? 24 kah?
tiga lah. Nah, geuwih lo kan. Nah, mangkabda nang seharian tadi. Banyak Jumat belinya taburung hari Sabtu kan, nah, ya pulang 2 hari Jumat. Nah, gini menurut di kitab Fathul Mu'in tadi kan harus digawe lah nah, karena itu bid'ah lah nah. Nah, kalau kita meyakini tadi kita manggawi sembahyang sehari tadi kita yakini itu malunasi setahun. Ah, jejak hutang setahun kan beberapa kali tahu hutang setahun. Jadi kurang puasa tadi saya sakulilingan. Apalagi sini anggap pulang sekali membayar itu dianggap membayar seumur hidup begini ya. Begini sih itu banget lagi. Nah, itu kan. Jadi kita tuh mun kita bangga-bangga itu salah atau bangga-bangga itu salah. Amun kita pang bisa aku dia kalau karuai ada sembahyang kudu nang kada beres. Aku mangkadaha di Jumat terakhir nih. Nah, jadi kan mbak apik dari aku kada maniatan mambayar dina setahunan dan enggak itu ada apa kita. Ini salah tuh nang niatnya nah salah. Lah nang perhatiannya sangkaannya tuh nah lalu nah itu nah salah. Karena masa menggawinya dan tidak masalah. Kita kan berhati-hati kalau ada nang luput dalam kita setahunan ini. Nah, ya lihat ah. Disebutkan di dalam kitab Tadhkirun Nas halaman 179. Aku lawas sih tahu. Padilat gini mulai aku masih sekolah di ngarani salatul fawaid, tapi aku bisa mbui orang. Nah, murid-murid kalau bisa mbui aku. Itu benar ya. Kan kita nih berapa tahun kan medsos nih boh kan tahu lah. Bila akhir Ramadan kami hujan tah. Padanya bang seleweran padilat apa madahkan gini padilat gini. Nah, lalu jadi macam-macam. Lalu nah, ulama-ulama ini kan berkomentar. Padahal ada deh dan kita penemuin ada kisahnya deh. Dan ianahnya. Nah, lalu kitab Tadhkirun Nas ini dari aku dapat kitab itu kan sudah nang mengajar dari kitab itu. Oh, ada keterangannya. Bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim, Sahibul Inat ini pada tahun Umar yang 13 dan sejumlah para ulama sebelum dan sudah beliau selalu mengerjakannya. Nah, orang coba anggapan orang ini bukan tadi membayar dia seumur hidup atau bayar dia setahun, tapi hendak berpik saja. Nah, mengharapkan Tuhan kemudian semoga Tuhan mengampuni segala kesalahan tentang syarat ini. Beliau mengerjakannya di masjid beliau di kota Inat selama hidupnya. Nah, kemudian anak-anak beliau dan para pengikut beliau juga melakukannya seperti tinggal beliau. Nah, lalu ini kan bila orang datang di Hadramaut kan pelajar-pelajar dari Derung Sapa misalkan atau Tarim lah. Mamalakan ini nih orang. Lalu membui orang pulang tangan siapa-siapa nang kita kawan dibui apa. Nah, lalu jadi macam-macam. Jadi bila orang mah pakai ya nah pakai kotumin ya ada rasa jadinya. Terjadi ya perbedaan lah. Nah, kemudian salat malam ragaib dan Syaban telah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian 17 adalah disebutkan dalam kitab Tadhkirun Nas halaman 179 bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim, Sahibu Inat dan sejumlah para ulama sebelumnya sudah beliau selalu mengerjakannya itu. Nah, beliau mengerjakan di masjid beliau di kota Inat selama hidupnya. Kemudian anak-anak beliau dan pengikut beliau juga melakukannya seperti beliau sama. Nah, lalu jadi qada ini dilakukan dalam rangka bukan menutup karena tidak sholat. Nah, jadi bukan gitu, bukan menutup karena tidak sholat. Akan tetapi melakukan sholat 5 waktu barangkali ada sholat yang tertinggal dan belum diqadha. Itu nere hati-hati kalau ada hutang nang ada iya. Jadi bayar ya kan sakulilingan barang. Nah, itu tujuannya atau ada hal-hal yang membuat batalnya sholat kita dan kita lupa mengqadhanya. Kan ada ulama tasawuf itu pada sebenarnya sah deh. Cuma merasa kurang engeh aja orang lah. Kurang mantap dengan salat itu biasa aja ada deh orang. Kayak beberapa tahun mah mau qadha salat ada masalah kan. Inya sendiri menganggap salatnya itu bermasalah. Nah, lalu nyana hati-hati kan. Ya, jadi artinya silahkan bagi yang mau mengerjakan atau tidak. Jadi kita anu aja kan netral aja misalnya gini. Jadi bila orang menggawi, ya silahkan. Tapi niatnya jangan tadi. Bismillah sembahyang tertinggal kan. Bismillah ninggalkan sembahyang beberapa kali. Para yang sembahyang. Karena aja mesti aku bayari karena di akhir apa di akhir Ramadan Jumat terakhir di Ramadan jangan kayak itu yang kayak itu sini anggapannya tuh nah jadi kalau lawan betul-betul intinya kan lawan kewajiban jadi nah ampun Syekh Abu Bakar Salim ini si Dinto malah jadi berhati-hati loh kan ini ambil berkat Ramadan Jumat terakhir Ramadan ambil berkat lalu situ mengerjakan qadaan salat sakuliling di seharian di masyarakat tadi harapan mudahan Tuhan kalau ada di tahun ini ada beres sholat mudahan ini dijadikan Tuhan sebagai penebusnya atau sebagai penyempurnanya. Jangan kita hutang nyata hutang seminggu loh kan. Jadi sehari jam jadi nyata ini kita kada sah. Kada cocok loh kan ada apa ada satu kada mencukupi. Nah, itu. Jadi kan kita sehari juga itu hutang beri.
Saminggu ingat nih aku aja setahunan aja seminggu tahun sembahyang nih di akhir Ramadan gawe kan sakuliling gitu deh 17 rakaat berarti yang punah ada semingguan jangan semingguan ya setahun gitu punah boleh gitu tetap orang tuh sebenarnya tak hutang 6 hari gitu. Jadi jangan dianggap nang sehari di Ramadan membayari setahunan apalagi sampai seumur hidup kayak itu nih maksudnya lalu dengarani orang salat tuh qadail fawaid jadi salat qadail fawaid dengarani orang itu nah dari itu sampai ada ya pro dan kontra lah orang sebelum munculnya kitab Tadzkirun Nas sampai dibahas punya ulama bahas ada gini nang anu nang hadisnya tuh nang ya mau dok lah itu bukannya mengqadha 17 rakaat tapi 4 rakaat ya ada usalinya apakah nah ini ya benar nih ini ya benar ini luput inilah ada jadi usalinya tuh apakah punya salah sunat ini membayari salah fardu tinggal malahan pulang meluber pulang sampai ke orang tua dibayari nah jadi kan logikanya mungkinlah salah sunat membayari salah fardu mungkinlah mulu nih salah sunat membayari salah fardu jadi nyata benar di orang itu ada jadi kan ini tadi bisa kayak berita dua ada versi salat qadaan aja mengqadha sembahyang sama seharian di besar rakaat ada versinya menggawi sembahyang sunat 4 rakaat tapi menebus salat yang pernah tertinggal nah gini nang mau nih itu ditantang oleh ulama kan nah jadi kayak kayak menibeng gitu nah kayak meimbangi gitu lalu akhirnya orang terjebak dengan apa dengan nang menyalahkan ini kan terjebak jadinya kan tak pukul nang luput jadinya lah atau salah pukul jadinya kan nah, jadi bagi orang nang mengqadha syarat itu berhati-hati tak ada salahnya gitu dalam setahun tadi ada dan dilakukan ketika